Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahul adzim. Sahabat Granada rahimakumullah, kita sungguh berbahagia pada saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, yakni bulan yang kita semua menunggunya dan berharap. Mudah-mudahan saat ini kita bisa memaksimalkan amalia kita pada bulan Ramadan ini, sehingga bulan puasa ini tidak sia-sia bagi kita yang bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Sahabat Granada rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, bagaimana mewujudkan persatuan Islam secara hakiki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Seorang muslim antara muslim yang satu itu sesungguhnya dia bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib untuk bersatu. Kita dilarang untuk bercerai-berai. Cuman pada ayat ini ditekankan bahwa persatuan kita itu adalah persatuan yang didasarkan kepada hablillah, bihablillah, yakni tali agama Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna bihablillah ini adalah yakni dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Artinya seorang Muslim itu dikatakan bersatu apabila mereka itu bersama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mewujudkan ketaatan sepenuhnya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nah, persatuan ini atau ini disebut dengan bahasa lain adalah ikatan akidah Islamiyah. Ya. Nah, ikatan inilah ikatan yang akan mampu secara langgeng sampai hari kiamat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persatuan hakiki tidak hanya dengan ikatannya, yakni ideologi dan aturan yang sama, tetapi juga harus ada kepemimpinan yang satu bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu juga bermakna adalah seorang pemimpin yang ditaati oleh kaum muslimin. Bahkan pada hadis yang lain Allah menegaskan lagi, Rasulnya menegaskan kepada kita, wa man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati yang tidak ada di pundaknya bai'ah, maka matinya adalah mati jahiliyah. yakni seorang muslim ketika
tidak ada kepemimpinan yang dia angkat lewat bai'ah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia meninggalnya dalam keadaan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sejarah Islam, kita menyaksikan bahwa sepanjang sejarah kehidupan Islam itu, hidupnya Islam itu dengan adanya kepemimpinan yang satu. Kalau kita lihat masa Rasulullah semua dipimpin oleh Rasulullah, ini kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah Rasulullah meninggal digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin datang masa berikutnya, ini Khulafa Abbasiyah, Umayyah. Setelah Umayyah kemudian digantikan oleh Abbasiyah. Setelah masa Khilafah Abbasiyah kemudian masa Umayyah, Khilafah Utsmaniyah. Kalau dihitung berarti sejak 622 Masehi Rasulullah masuk ke Madinah sampai Khilafah terakhir 1994 seluruhnya di bawah kepemimpinan Islam yang namanya khalifah, dan itu menyatukan kaum muslimin dari timur sampai ke barat dengan satu aturan dan hukum, yakni aturan hukum Islam. Begitulah keadaan kaum muslimin saat itu. Nah, sahabat Anda yang rahimakumullah, oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan persatuan ini, yakni kaum muslimin itu harus hidup dalam kehidupan Islam, aturan Islam, kemudian di bawah pemimpinan Islam yang satu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini membawa kebaikan bagi saya dan sahabat Granada rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.